Doa yang kedua dikatakan sebagai doa yang paling afdal. Sebab Nabi yang sebut. Apa kata Nabi? Hadis dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada doa yang paling afdal yang diucapkan oleh seorang hamba melebihi daripada doa ini. Ini doanya. Kata Nabi, tidak ada doa yang paling afdal melebihi dari doa ini. Bunyinya, Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Ringkas saja. Artinya, lihat muka surat yang keempat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat, manusia hidup bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan kata lain, manusia mati 2 kali, manusia hidup juga 2 kali. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 2 dari surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mematikan kamu dan yang telah menghidupkan kamu semata-mata untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kita dah jelaskan sebelum ini. Rupanya Allah jadikan mati dan hidup ini untuk menguji kita, mana di antara kita yang paling baik amal kita. Bukan yang paling banyak. Macam yang Ustaz sebut sebelumnya. Amal banyak tapi tidak baik, tak ada guna. Beramal tak ikhlas. Beramal ikhlas tapi tidak ikut cara Rasul, amal itu tak diterima oleh Allah. Jadi amal yang baik itu, bila amal itu kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua, amal itu bersesuaian dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya. Ayat 2 dari surat Al-Mulk. Cuma dari sisi lain, kata para ulama tafsir, manusia diawali dengan mati dulu, baru hidup. Sudah hidup, mati lagi kali kedua. Kemudian baru hidup balik, hidup yang kedua. Hidup, mati yang pertama maknanya waktu kita tidak ada. Sebelum kita lahir. Malah sebelum atuk, nenek dan ibu bapa kita kahwin. Kita tak ada, itu maknanya mati. Itu sebabnya mati disebut dahulu. Allazi khalaqal mauta, maut dulu. Wal hayata, baru yang kedua. Setelah tiada, itu mati pertama, sekarang ada. Di atas muka bumi. Tak lama lagi, semua kita akan mati. Itu mati yang kedua. Setelah mati, nanti kita akan dibangkit balik di akhirat. Itu hidup yang kedua. Nah, dalam hal ini, kita minta kepada Allah kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta kesejahteraan, keselamatan
ketika hidup yang pertama dan hidup yang kedua. Itu sebabnya cara berfikir jangan terlalu keduniaan. Himpun duit saja. Himpun kuasa saja. Tak kira income pendapatan itu halal atau haram, tak kisah. Kamu tak ditanyakan nanti di akhirat dari mana sumber keuanganmu. Orang yang pikir akhirat, nah, dia sanggup hidup sederhana saja. Asalkan income-nya bersih, halal. Itu maknanya. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan dan kesejahteraan di dunia hidup yang pertama, agar Allah bantu. Ingat kepadanya, mensyukuri nikmatnya, beribadat kepadanya. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi ilmu, rajin attend kelas, rajin infak, sedekah, dan pada masa yang sama juga minta agar Allah selamatkan di dunia dari melakukan perkara-perkara yang boleh membawa dosa. Bantu ya Allah agar kami dapat menjauhi zina, minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada mak bapak. Itu semua tercakup di dalam perkataan al-mu'afat. Minta selamat di dunia, minta selamat di akhirat pula. Semua kita tahu. Supaya dimasukkan dalam syurga. Supaya mendapat ganjaran pahala yang banyak yang selama ini kita telah laksanakan di dunia, seperti beri infak ini, tolong anak yatim, tolong bina masjid, tolong rumah anak-anak tahfiz. Kita dapat amal jariah di sana, bukan di sini. Dan terhindar daripada siksaan Allah, selamat dari siksaan Allah, siksaan neraka. Itu namanya al-mu'afat fil akhirah. Itu sebabnya kata Nabi, pada suatu hari bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina aqyas. Orang beriman manakah yang paling bijak? Sahabat tidak dapat jawab, kecuali hanya menyatakan secara sopan, hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu jawabannya. Lalu Nabi jelaskan, tanda-tanda orang beriman, mukminin, mukminat yang bijaksana. Aksaruhum zikra lil maut. Mereka yang banyak ingat mati. Dan yang kedua, ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang paling baik bekalan yang dia bawa untuk sesudah mati. Paling baik ahsanuhum. Ingat mati, senantiasa memperbaiki ibadat sebagai bekal untuk dibawa sesudah mati. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang bijaksana. Bukan bijak sini. Bijak sini ini yang dia fikir dunia saja. Ingin dapat harta, tak kisah halal ke haram. Untuk mendapat kekuasaan, tak kisah dengan cara yang betul ke atau dengan cara menipu. Tak kisah. Itu namanya orang yang bijak sini. Orang yang bijaksana tak. Dunia dia ingat juga, tapi dia lebih lagi
banyak ingat kepada hari akhirat. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu kita termasuk ke dalam golongan ini.